Aku nyarankan, ayo, kalau kita ingin bangga seperti Nabi Musa bangga dengan umat Nabi Muhammad, ikuti baginda Nabi, turuti baginda Nabi. Apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi itu perintah Allah. Ya, aku udah galak nurut baginda Nabi, terserahlah. Aku tuh sayang dengan laki aku tuh sayang dengan bini aku tuh sayang dengan orang yang sayang dengan aku. Apa kata malaikat Jibril? Wahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah siapapun yang kau cintai, kau akan berpisah dengan orang yang kau cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan Alhamdulillahirabbil alamin ini, kalau kata Al-Imam An-Nawawi, adalah ucapan yang paling indah kalau kita ingin memuji Allah, karena amun wa syamilun. Kata-kata alhamdulillah ini mencakupi segala kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ucapan alhamdulillah ini adalah jalan bagi kita semua untuk dapat ridhonya Allah. Ibu-ibu mungkin sering memuji suami, bapak-bapak juga mungkin sering memuji istri, tapi kadang-kadang pujian kita tuh hampa, ya. Contoh, istri bawa makanan, apa rasanya mas? Enak. Ah, bohong lah, salah, ya. Pas kita dibawa lagi sekali lagi, mas gimana masaknya? Agak asin, cerewet niat lah, salah pula. Inilah kalau kita dengan manusia, tapi dengan Allah tidak ada salahnya kita memuji Allah. Bahkan pujian kita itu menjadi sebab ridhonya Allah. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita dipuji, kalau ajaran Nabi bagaimana? Ih, kamu ini kok baik sekali. Jawabannya cuma satu, Masya Allah. Coba sama-sama, Masya Allah. Kok anak-anaknya pinter-pinter sekali? Jawabannya apa? Masya Allah. Apa arti Masya Allah? Masya Allah, segala sesuatu adalah kehendak Allah. Tuh, anak-anak tadi yang pinter baca sholawat, saya yakin tuh belum tentu ibu-ibu hafal. Udah kelihatan, nggak usah ngomong, mereka hafal ibu-ibu. Ya. Maka kita bersyukur tuh sama ustadz yang ngajarin. Siapa namanya? Ustadz Chandra Kendra Dinan. Wah, ini ustadznya dari Jepang kayaknya nih. Namanya Ken. Ya ustadz ya. Ini bukan mudah ngajarin sholawatnya, apalagi yang kecil-kecil ini ya. Ustadz yang ngajar matonya kemana? Makanya ibu-ibu, seatas nikmat Allah ini mari kita memuji Allah, sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Apalagi kalau pujian itu kita tambah, ya. Saya baca, nanti ibu-ibu ikut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Bisa? 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ini bagus untuk ibu-ibu. Naik motor baca ini, turun dari motor baca ini, masuk rumah baca ini,
Marah dengan suami, bacain subhanallah walhamdulillah. Maka nanti suaminya pun jawab astaghfirullah wal baraya astaghfirullah minal khataya. Ini yang mantap ya. Ini kadang-kadang ya Allah, kita ini malas menyebut kalimat-kalimat thayyibah. Maka ini mengawali perjumpaan ini saya ngajak ibu-ibu semua untuk banyak memuji Allah. Karena kadang-kadang kita ini kepengennya dipuji padahal kita ini tidak pantas dipuji. Diomong cantik, cantiknya biasa baik. Diomong baik, baiknya juga standar-standar baik. Siapa di antara ibu-ibu di sini atau bapak-bapak yang berani muji suaminya setinggi langit? Nanti karena tahu kekurangan siapa? Suaminya. Suami aku tuh baik, tapi itulah agak pelit. Nah salah. Tapi kalau memuji Allah, hidup kita punya Allah, rizki kita punya Allah. Makanya ibu-ibu, bawalah pujian itu kepada Allah. Tidak usahlah nyanyi lagu cuma kamu sayangku di dunia. Bohong ya, bohong. Ini biasanya lagu-lagu untuk waktu baru-baru jatuh cinta ini. Karena pernah ketemu deh, tidak berlaku lagi lagu ini, berubah lagunya. Pilu rasa hatiku, 6 tahun nikah kau tabok selalu. Nah, gawi. Nah, makanya ibu-ibu ayo ganti hari-hari kita dengan banyak memuji Allah. Anak-anak diajak. Dan mohon maaf, kadang-kadang kita jadi lupa nyusuk buat makanan sama anak. Ayo makan. Ya. Tapi tidak ngajarin mereka. Jangan lupa baca doa. Masya Allah. Ini kadang-kadang lupa. Apalagi ibu-ibu yang masih makikan baju sama bayi. Karena banyak obrolan yang tidak membawa ingat kepada Allah, lupa makaikan baju tadi dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kadang-kadang terbawa emosi sama anak-anak, kita ini kadang-kadang lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, mari kita banyak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mohon maaf. Ini siapa nama Bapak? Iwan. Pak Iwan sebagai suami berani tidak jaminkan istrinya masuk surga? Nah kan tahu kan, tando tidak berani. Jangankan Pak Iwan, ada seorang ulama bernama Hasan Al-Basri melamar seorang wanita salehah waliyatullah bernama siapa? Rabi'atul Adawiyah. Syarat dari Rabi'atul Adawiyah, kau boleh menikahi aku asal kau bisa menjamin aku masuk surga. Aku yakin kalau betino ulak lebar mak ini kalau dak kawin-kawin. Ngapa? Ini syarat paling berat. Makanya ibu, kita butuh sosok yang menjamin itu. Siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, kalau belum mati ini belum terasa. Kita ini kadang-kadang mohon maaf, punya suami hebat terasa. Ketika sudah hilang kehebatannya baru terasa kalau suami kita ini tidak bisa jadi sandaran lagi. Apalagi nanti kalau mati, mohon maaf, ibu nak bersandar sama siapa? Apa kata Hasan Al-Basri? Wahai Rabi'atul Adawiyah, jangankan nak menjaminkan dirimu, nak menjaminkan diriku sendiri saya tidak berani. Bu, dia melak ngomongi lanang nih, jangankan nak jaminkan masuk surga, janji dia dulu bila lagi lewat galok. Nah, itu yang tahu-tahu.
Berapa banyak janji itu apa? Yang lewat galau. Hiduplah denganku, kau akan bahagia. Hah? Tapi alhamdulillah, semuanya yang duduk di sini bahagia galau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ingat satu cerita di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini ngambil salah satunya baik. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu dari habis Isya sampai subuh. Nah, kira-kira kita nak ngaji sampai subuh apa nih? Hah? Nah, jadi sampai subuh. Nah, lajulah kamu apa nak balik? Ya, karena aku yakin amplop yang disiapkan oleh Pak Khalid tidak sebanyak itu. Ya. Jadi kita akan ngambil satu kisah. Salah satu kisahnya apa? Nabi ketika berada di langit yang keenam, Nabi berjumpa dengan Nabi Musa alaihis salam. Ketika jumpa dengan Nabi Musa, setelah malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad mengucapkan salam dan Nabi Musa menjawab salam, Nabi Musa tiba-tiba nangis. Lalu Jibril bertanya, "Ma yubkika? Apa yang membuatmu menangis wahai Nabi Musa alaihissalam?" "Aku nangis karena ada nabi setelah aku, umatnya masuk surga lebih banyak daripada umat aku." Tuh, umat Nabi Muhammad ini jumlah yang masuk surga lebih banyak daripada umat Nabi Musa. Tapi aku tidak tahu jamaah masjid ini masuk tidak kategori yang banyak tadi. Aku nanya baik, tidak tahu. Kalau aku katanya dapat SK panitia, panitia surga. Nah ini yang kita ini, tapi tidak usah khawatir. Nabi Musa senangis-nangisnya apa sebab? Ghibtah. Apa ghibtah? Terharu, keki, didatangi oleh sosok yang hidupnya jauh setelah Nabi Musa, umatnya jauh lebih banyak masuk surga daripada umat aku. Sampai Nabi Musa menawarkan diri kepada Allah, "Ya Allah, kalau begitu jadikan aku umat Nabi Muhammad belah." Tuh, jadikan aku umat Nabi Muhammad baiklah. Apa jawab Allah? Tak bisa lagi ya Musa, sudah terlambat. Ya, sudah terlambat. Dan engkau dengan posisi ini, engkau sudah punya posisi yang mulia. Nah ini sudah jadi sifat Nabi, ibu-ibu. Apa sifat Nabi itu? Selalu sedih dengan nasib siapa? Nasib umatnya kalau tidak masuk surga. Nah aku nanya sekarang dari pelajaran ini, yang duduk di sini kira-kira sedih tidak kalau masuk neraka? Apa ya? Nah sekarang aku nak ngecek. Jadi pelajaran aku hari ini nak ngecek. Jadi sepakat nih ya, sedih galau ya. Sedih galau nih kan kalau masuk neraka. Oke, sekarang diagnosa. Nabi bersabda, "Kullu ummati", semua umatku masuk surga. "Yadkhulunal jannah illa man aba", semua umatku masuk surga kecuali yang tidak galak. Nah, siapa di sini yang tidak galak masuk surga? Mas Iwan mau masuk surga? Nah, Bapak sama Mbah? Pak siapa namanya? Pak Hamid. Pak Hamid mau masuk surga? Sepakat. Tidak usahkan ibu. Wong yang lagi mabuk baik kapan ditanya nak masuk surga. Oh ini kau nih mabuk, ngapuk? Hah? Kau nih gak masuk neraka. Oh ini lagi nyari surga ini. Lagi mabuk, lagi dia nak masuk surga. Tidak usahkan ibu-ibu ini, bu. Uang seluruh dunia sehebat apapun maksiatnya, kapan ditanya nak masuk surga kan lo? Ya, hidup nak lemah, mati nak masuk surga. Persis prinsip wong ulak lebar. Hidup nak lemah, dak galak, saro, mati nak masuk surga. Prinsip wong ulak lebar. Kapan ketemu wong nyari lokak tuh lah. Ya, dak ketemu nyari slow. Ya, ini prinsip Pak Iwan nih ini. Ya. Makanya karena nyari lokak terus, tengok rambut Pak Hamid nih sampai terputih-putih.
semua umatku masuk surga. Wah, ini berita ini alhamdulillah. Illa man aba, kecuali yang tidak mau, kata Nabi. Nah, sahabat nanya, siapa yang tidak mau? Aku yakin yang duduk di sini tidak kata yang aku tidak mau. Sampai tadi orang yang mabuk, orang yang maksiat pun pengen masuk surga. Lalu apa jawab Nabi? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Wong yang masuk surga itu yang taat sama aku. Tapi ciri-ciri wong yang ndak galak masuk surga yang bagaimana? Orang yang ndak nurut dengan aku. Oh. Nah nih kita nih Bu. Ini kita ini nurut ndak nih kehendak Allah, kehendak Nabi nih kira-kira. Ibu-ibu, bapak-bapak yang duduk di sini nih termasuk saya, kira-kira menurut kita ini nurut ndak dengan apa yang menjadi kehendak Nabi ini? Ibu punya anak, ndak nurut kehendak ibu, marah ndak kira-kira? Siapa ibu? Pak Hamid kalau punya anak ndak nurut kehendak Pak Hamid, marah ndak? Marah. Siapa Pak Hamid? Pak Khalid punya banyak bawahannya untuk ngurus masjid, ndak nurut kehendak Pak Khalid, marah ndak? Siapa Pak Khalid? Siapa beliau? Siapa kita yang nak ditaatin? Siapa? Nah, ngapa lagi nak marah? Siapa nian kita ini? Kok kalau tidak ditaati marahnya ada apa? Maka dari sinilah kita belajar. Kenapa Allah harus kita taati? Allah kita tidak taati tidak apa-apa. Apa kata Allah? Ya ayuhan nas antumul fuqara. Kamu yang perlu dengan aku. Aku tidak perlu dengan kamu. Kamu galak sujud, laju. Kamu tidak galak sujud, laju. Kamu nak puasa Ramadan, laju. Kamu nak tidak galak puasa Ramadan, laju. Kamu nak terawih, laju. Nak tidak terawih, laju. Aku Tuhan, tidak akan pernah turun dari Tuhan. Kalau pemimpin dunia ini, kamu milih aku jadi, tidak milih aku tidak jadi. Tapi Allah tidak perlu pilihan kita. Ibu tidak sholat, lajulah. Kaget kamu laju juga. Nah, tidak jaya. Cobalah. Siapa yang nanya boyo? Kudoa ke? Ibu-ibu dah mau tutup aurat, lajulah. Kaget ada waktunya terlaju juga. Ibu-ibu dah mau puasa Ramadan, lajulah. Kaget kita tengok kapan sudah terlaju. Makanya ibu-ibu, aku ingatkan, yang masuk surga itu, ciri-ciri wong yang galak masuk surga, itu yang taat dengan siapa? Baginda Nabi. Yang tidak taat dengan baginda Nabi, itulah ciri-ciri wong yang tidak galak masuk surga. Walaupun bibirnya ngomong nak masuk surga. Ilustrasi, nak sehat tidak mak? Nak lah. Ngapa obat tidak diminum? Malas. Tuh ciri tidak galak sehat. Nah, kau tuh nak jadi wong sukses dah? Nak lah mak. Ngapa dah galak belajar? Malas. Ciri wong dak galak sukses. Woi pak, bapak tuh nak diet dak? Galak lah. Galak dak bapak tuh perutnya rato? Galak. Olahraga? Dak galak. Ciri memang dak galak sehat. Ya. Maka ibu-ibu kita tengok. Biarlah bu, ini dunia anak-anak, biarlah dia tidak dicatat oleh malaikat. Yang penting ibu-ibu dengeri aku ya. Jadi memang kalau ngurusin anak-anak ini mah inilah bu ya. Apalagi didik yang tadi-tadi itu, wah itu memang sarok. Mereka ini tinggal nunggu snack baik mereka balik, tapi jangan dibagi dulu ribut ya. Kadang-kadang mereka ini datang mewakili wong tua, kadang-kadang ya, dikirim anaknya tidak ngaji, anaknya yang ngaji, tapi bukan diulak lebar yang cak itu bukan, yang tempat jauh. Kalau diulak lebar insya Allah wong tua cak itu tidak kate beda lah sama. Biarlah ibu-ibu ya, dilarang juga tidak diam dia. Nah, nih ciri-ciri tidak mau tuh ya sudah. Kalau sudah ketengokan tidak usah ditanya
tinggal dilihat bagaimana tingkah lakunya. Ustaz, aku udah galak sholat, silahkan. Ustaz, aku udah galak puasa, silahkan. Tapi apa pesan malaikat Jibril? Apa pesan malaikat Jibril? Ya Muhammad, isma syi'ta, hiduplah sekehendakmu. Fa innaka mayitun, kamu nih galau-galau bakal mati. Pak Khalid bakal mati. Kalau nengok ciri-ciri lah parah. Kita doakan beliau panjang umur, amin. Wong lah mati kalau dia hidup dewean. Apalagi yang orang tua kami yang di sana tuh. Berapa umurnya, Bah? Umurnya berapa, Bah? Berapa umur? Tak dengar, Bah? Berapa umur? Pak baru berapa umur? 65. Ayolah lewat. Ya. Nih, ibu-ibu. Masih terserah. Kalau ada tetangga yang kita ajak ke masjid dak galak, kita ajak tarawih dak galak, kita ajak gotong royong bangun masjid dak galak, unjuk hadis ini. Masih hiduplah sekendak kau. Jadi terjemah kasarnya wong linggau, hiduplah sekendak kau mati pula kau. Itu terjemah kasar, tapi kan Nabi Jibril mestinya tidak begitu. Isma syi'ta fa innaka mayitun, hiduplah sekehendakmu, kamu bakal mati juga. Jadi mudah tuh Pak Iwan, kalau ada wong degil diajak dak galak, njuk nasihat ini. Lajulah gek kau telaju pula. Nah, kalau memang kita ini kepengen matinya baik, ikuti baginda Nabi. Aku dah galak melaksanakan perintah Nabi. Aku malas, aku nyari duit be lagi saro. Lemak be aku di sini sudah. Aku dah galak. Kenapa? Aku nak nyago toko. Kalau aku tinggal toko kalau ada yang beli cak mana? Aku dah galak hadir pengajian, malas, pening kepala. Nengok kepala ustaz besar nian ada imamahnya. Terserah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Berbuatlah sekehendakmu, yang kau buat dicatat galau oleh Allah. Ya, yang nyerocet dari pagi nggut jam siang dicatat oleh Allah. Yang diam dicatat juga oleh Allah. Ada yang diam tapi hatinya iri dengan wong ado, itu dicatat oleh Allah. Diam dia. Rumah kayu nyopang aja. Itu jadi PNS. Tapi hatinya ngomong nyogok, dicatat oleh Allah. Jangankan bersuara, ini dicatat oleh Allah. Main. Ada yang duduk sambil ngatoi aku, lamonian ustaz ini ceramah, dicatat. Apalagi sampai ngomong sama yang sebelahnya, meluatnya ustaz ini ceramah, dicatat. Lajulah. Aku muda Pak Iwan, kalau ada ngatoi aku, katoilah, cacilah, makilah, ribailah aku, gosipilah aku, ceritoilah aibku seluruh dunia. Yang kau omongi dicatat oleh Allah. Maka ibu-ibu tidak usah pening. Kalau ada tetangga kita yang zolimi kita, zolimilah, gawean kau dicatat oleh Allah. Ambeklah tanahku tuh, ambeklah, gawean kau dicatat oleh Allah. Ingat, pencatatan bukan cuma saat penggadaian, amal baik kita dicatat ya Allah. Nah, itu penegasan. Minta maaf, itu agak penambahan dikit. Jadi ibu-ibu tidak usah risau. Nih, yang ngurus masjid ini terserah, ada yang nak ngatoi, katoilah. Itu rombongan masjid itu lah berapa banyak tuh duit yang dipaling dia. Omonglah, dak katik bukti. Kamu tuh lah nago gitu. Nah, jangan main-main. Ini kadang-kadang nyumbang idak nyerewet we. Ada kan, ada yang jatuh, ada. Abangnya dak ngaji. Biasanya yang cak itu tuh dak galak ngaji biasanya. Nyumbang idak, doa idak, ngatoi baik, ada pula yang cak itu tuh. Kadang-kadang yang cak ini umurnya panjang pula.
lamun yang matinya lah didoai makin panjang umur pula katanya. Ya, mudah-mudahan di sini tidak kate, amin. Yang ngado tuh di daerah lain, kalau di sini insya Allah lebih parah. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kata Nabi, ya terserah kamu kuajak masuk surga payo, kuajak sholat payo, galak dak galak ya sudah. Kamu kusuruh jangan berdosa payo, silahkan. Yang kau buat dicatat galau oleh Allah. Tunggu baik. Tunggu. Tidak dibalas di dunia, happy lah kau. Mabuklah sampai 7 juta kerat, mabuklah. Makanlah tuh narkoba sampai 700 gram, makanlah. Tunggu be, belum sempat kau tobat, tengok be. Jadi kalau aku ibu mudah, sama seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada wong ngatoi kau. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau ada wong merasa dirinya dak kata yang benci, itu wong gilo. Ini mohon maaf Pak Iwan, kalau hidup di dunia ini, alhamdulillah aku di kampung ini dak kata wong benci dengan aku, berarti gilo Pak Iwan. Sudah prinsip manusia ada baik wong yang dak agam dengan kita. Jadi imam bagus-bagus suaranya, itu beda lagi dikatoi jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Uji jamaah, nak belenggok nian. Nah, lagi maca Quran bagus be dikatoi. Apalagi yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Dem loh malah nak mati. La ilaha illallah. Lah dikatoi pula. Jadi Pak Khalid dem, kita ini tidak lepas dari katauan wong. Ibu-ibu, baiklah. Baik be dikatoi wong, buruk lebih dikatoi wong lagi dem. Lebih baik jadi wong baik walaupun dikatoi wong. Makanya Imam Syafi'i, Pak Iwan, samping Pak Iwan sama Pak Nurman. Pak Nurman, Imam Syafi'i itu dikatoi wong. Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i, kata muridnya tadi, ngomong sama muridnya, Imam Syafi'i, ada wong ngatoi kamu, ada orang membencimu, ada orang yang nyacimu. Apa kata Imam Syafi'i? Hanya orang gila hidup di dunia merasa ndak ada yang benci. Ndak usahkan tetangga, bini kita lagi luat nengok kita. Datang bawa martabak, apa uji bini kita? Martabak terus, lah salah pula. Datang ndak bawa apa-apa, ayo baru nak bawa martabak apa? Lah salah. Kemarin bawa martabak terus. Ini ndak bawa apa-apa. Apa martabak nak dibawa? Serba salah. Mak itu juga ibu-ibu. Ayo kopi ini apa nak dinjuk gula apa? Lah salah. Ndak dinjuk gula. Apalah pahit kehidupan kau ni, lah kena kato puno. Demlah apalah, makanya ibu-ibu kata syair mengatakan apa? Ridhon nas ghayatun la tudrak. Nak nyuruh wong sedunia ni senang dengan kita, itu adalah cita-cita yang tidak akan tercapai. Makanya cari hanya ridhonya Allah. Ridhonya Allah bu, jangankan perbuatan besar, perbuatan baik kecil baik dihargai oleh Allah. Sama-sama kita baca. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik kecil Allah catat, perbuatan buruk kecil Allah catat. Allah catat sekecil apapun perbuatan baik. Jangankan berbuat, baru niat lah dicatat oleh Allah. Habis pengajiannya aku semangatnya nih nak ngirim semen cak 4 sak ini. Tuh kena musibah masuk rumah sakit, tidak jadi beli semen tadi. Karena ada duit yang diperlukan untuk berobat. Lah dicatat 4 semen tadi. Maka berniatlah. Walaupun kaget belum ada rezekinya, niat sudah dicatat. Walaupun di papan mana? Papan bantuan tidak dicatat, tapi papan kebaikannya Allah sudah dicatat. Coba baik-baik. Ibu-ibu, suami belum balik nih. Aku nak buat kopi untuk laki aku. Walaupun balik kaget lupa buat kopi, lah dicatat oleh Allah. Ya,
Tapi jangan pula laju niat terus tak muat terus. Itu ya masuk catatan juga. Ya. Maka ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, tidak usah pusing. Kalau ada wong sebelah yang cerita-cerita tentang kita buruk dengan kita, biarlah dia ngato kita, tagolah kau. Biarlah. Kalau aku makin senang dikatain perut buncit, alhamdulillah. Biarlah. Kato kelah, ngatoi kita hitam pendek, kato kelah, omongan dia tuh kaget dicatat kalau oleh Allah. Tidak usah khawatir. Ibu tidak usah pusing. Ini kadang-kadang kita ini cak wong lain agam baik dengan kita, besek dengan wong sebelah. Tengok dia nih. Aku luat dan tengok dia. Sak uji yang diajak ngomong dalam hati, aku juga luat dengan kau, cuma tak ngomong baik. Uji Pak Nurman ya. Ngomong sama Pak Iwan, aku luat dan tengok Pak Hamid. Uji Pak Iwan, aku juga luat dengan kau, cuma tak ngomong. Dari kemarin aku luat dengan kau, asal nak nyengkek kau aku nih. Cuma karena aku dengar ceramah Ustadz, jadi ya sudahlah, kendaklah kau situ. Nah yang ada wong cak itu tuh jangan disambut. Apa iya kau luatnya? Memang apa dia? Nah ini setali 3 uang. Ya, jangan jadi gawe. Makanya ibu-ibu ayo, nih aku belum, ini masih umum nih, ceramah sampai jam 1 masalahnya. Setuju? Tidak. Ya. Aku nyarankan ayo, kalau kita ingin bangga seperti Nabi Musa bangga dengan umat Nabi Muhammad, ikuti baginda Nabi. Turuti baginda Nabi. Apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi itu perintah Allah. Ya. Aku dah galak nurut baginda Nabi, terserahlah. Aku tuh sayang dengan laki aku tuh sayang dengan bini aku tuh sayang dengan wong yang sayang dengan aku. Apa kata malaikat Jibril? Wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah siapapun yang kau cintai, kau akan berpisah dengan orang yang kau cintai. Ibu-ibu, sudah berapa banyak kita berpisah dengan wong yang kita cintai? Nah, mohon maaf, ibuku yang baju merah tuh suami masih ada. Nah, lah ninggal. Wah, dulu bukan main, ya. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, waktu missing nengok kotorannya mirip kamu. Lah ngapa laju? Wah, bukan main. Apalagi seorang wanita. Wanita itu 2 paling berat. 1 ditinggal wong tuanya, yang kedua ditinggal suaminya. Kenapa? Kutinggalkan ayah dan ibuku untuk ikut suami. Wong yang jadi sandaran hidupku meninggal dunia. Itu seorang istri ditinggal suami. Tak tahu kalau suami ditinggal istri. Kira-kira Pak Nurman, kalau ditinggal istri mana? Icak-icak sedih. Waktu meninggal hari pertama 3 hari mulai. Pak adek tetangga tuh. Tapi itu Pak Nurman. Kalau Pak Hamid insya Allah hampir sama. Ada ibu. Saya belum bertengkar baliknya. Gara-gara ceramah malam ini. Aku nanya, kalau aku mati kamu mana? Wah, ribut ini. Aku udah milu-milu Pak Iwan. Aku udah milu-milu, kamu bertengkar malam ini. Aku contoh ke baik. Tapi memang fitrah manusia. Saya punya guru, namanya Dr. Amjad. Seorang wanita tuh kalau sudah jatuh cinta, cintanya paling kuat. Kenapa? Cinta laki-laki itu paling mudah dibagi-bagi. Ya, oke lah. Saya tidak bahas ini. Agak jadi bertengkar pengajian kita. Saya cuma mau bilang sama ibu, ayo berpeganglah kepada selain Allah. Yang kita pegang itu bakal roboh. Di Syria, di Turki, beberapa hari yang lalu, ya, itu ditimpa musibah, gempa bumi, berderup sekali nyampak mati sekeluarga. Kemarin saya tengok video, ada yang anak dilindungi oleh ayahnya. Anaknya di bawah siapa?
ayahnya meninggal mati galau-galau. Semua orang akan berpisah, tapi tidak usah khawatir. Kalau yang kita pisah ini ahli surga, ketemu di surga. Amin. Nah, yang repot kalau bertemu di neraka. Nah, ini dia. Nyadi gawe. Ya. Maka ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah, ayo fahami ngajak galau-galau ini seperti yang disedihkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kita harus bangga, ya Allah, alhamdulillah, aku bukan umat Nabi Adam, aku tidak lahir di zaman Nabi Isa, aku tidak lahir di zaman Nabi Musa, aku tidak lahir, aku lahir di zaman Nabi Muhammad. Bahkan kita lahir di zaman perjuangan kita biasa-biasa baik. Oke, aku nak nanya sama wong sini kira-kira, apa beratnya sholat 5 waktu? Apa beratnya kira-kira Pak Hamid? Apa beratnya ibu-ibu? Ayo tolong, aku nak nanya nih, apa beratnya 5 waktu itu apa? Masalah waktu atau masalah durasi? Oke. Satu sholat 5 menit, 5 kali 5 25 menit. Lama mana dengan nonton India sama Korea? Tak bi ya? Nonton Korea berepisode-episode. Tengok tuh sinetron Indonesia sampai 300 episode, gilo. Dibuyani oleh TV, tahan tenangis-nangis. Ya Allah, mati dia tuh masih hidup. Ya, kadang-kadang nengok ada selingkuh di dalam TV, balik suami dari masjid kena segak oleh bininya, lanang sama galau. Apa ini? Karena gara-gara nengok ada laki-laki selingkuh dalam film. Ilaha illallah. Nah, ibu-ibu, 5 waktu. Nih, 5 waktu. Oke. Sholat maghrib 5 menit, sholat subuh 5 menit. Wah, 5 menit tuh Bu lah hebat nih ya, 5 menit itu. Kalau ada sholat subuh sampai 4 jam, itu sholat sesat, lah habis waktu. Kalau memang di masjid ini Pak Khalid, imam sampai 3 jam, bunuh di tempat tu lah. Gilo. Sehebatlah bacaan panjang, tak kelama sholat tu. 5 menit. Lama mana dengan masak rendang? Wah, masak rendang tuh lama. Lah nak nunggu wong meres apa? Kelaponya. Wah, apalagi nak sampai lembut nian. Untuk masak rendang tahan berkeringat, berbau-bau. Tapi sholat 5 waktu tak sanggup. Gilo. Mohon maaf ini, saya agak tegas dikit, agak ngato dikit. Keterlaluan Bu. Saya ceramah di Hypermart tuh, di Lipo. Aku tanya sama mereka, kamu nih nunggu toko ini berapa jam shiftnya? 8 jam. Nunggu toko 8 jam sanggup, sholat 5 waktu tak sanggup. Bebenar baik. Masuk kantor jam 7, balik jam 4, sanggup. Sholat 5 waktu lah juga sanggup. La ilaha illallah. Ini dari sisi durasi. Kira-kira Pak Nurman lama mana merokok sama sholat? Wah, rokok tuh sedotan pertama berapa menit itu? Itu sedotan pertama. Ayolah, 9:30 di pengajian. Tidak apa-apa Bu ya, aku selesaikan sampai jam 10. Udah salah, jangan usah khawatir. Sebentar lagi selesai. Aku lah ketengok nih, kaki lah selonjoran kalau. Teko aku bilang nak selonjor. Ya. Nih, aku nak mempertegas sama ibu-ibu nih galau-galau. Apa tuh beratnya sholat 5 waktu tuh? 5 kali 5 menit. Soal waktu, tadi durasi, soal waktu. Subuh, wong lah bangun. Lagi ke pasar, jam 4 lah bangun. Coba tengok ke pasar tuh. Wong pasar tuh bangun jam berapa kira-kira? Jam 2, jam 3. Tak kada sholat subuh lah juga sanggup bangun. Atau ku doakan tak bangun niat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subuh, zuhur,
Fahmi mohon maaf, ke Hong Kong, ke Turki, ke Thailand, ke Malaysia, nah laju ngambok nih. Yang namanya zuhur itu jam istirahat gal, walaupun di Turki. Yang namanya jam istirahat itu kata wong isoma, ndak kadok, woi makan tahan. Saya pernah ngantri di satu restoran bu, berjam-jam ngantri makanan, ndak kada sambil ngantri ngambil wudhu, sholat 5 menit ndak sanggup. Keterlaluannya. Apalagi ibu-ibu ini sholat itu perkara yang paling membuat ibu-ibu masuk surga. Kenapa? Karena memang ujian ibu-ibu ini paling berat. Apa yang membuat ibu ini kadang-kadang tinggal sholat? Satu, gara-gara ribetnya pakaian. Tuh tengok tuh kalau lagi sedekahan, mak mana tuh jilbab tuh, macam-macam bentuk, ular kobra, ular nago, bahkan lilitan di leher tuh aneka macam lilitan, dikit-dikit kecekek itu. Coba dengan yang nak nikah tuh, nah pentol yang sebelah kanan be ada 50 pentol, yang sebelah kiri 50 pentol. Nah mak ini nih mana nak sholat kadang-kadang. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, apa yang membuat ibu-ibu berat sholat? Make up. Agak dulu lah, wudhu ini bukan apa, bibir, abang bibir nih mahal nih ya. Masya Allah. Apalagi mohon maaf, apa alat ibu-ibu untuk mudi dan galak sholat? Iya lagi head, lagi halangan. Hati-hati ya, suami tidak tahu, tetangga tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Apa jawab? Dem labi mudi ngada. Sholat 5 waktu. Puasa Ramadan. Saya nak nanya sama masjid di sini. Berapa lama kita puasa Ramadan? Yang ngomong sebulan sesat. Kita tidak pernah puasa Ramadan sebulan. Puasa kita dari pagi sampai sore. Malam kita tidak puasa. Ramadannya 30 hari, tapi puasanya tidak nyampe 30 hari. Tes. Kalau Ramadan 30 hari, puasa kita cuma 15 hari. Berapa bulan kita nih mangop tidak berhenti? Tidak kado, cuma 15 hari lagi tidak sanggup. Ya. Alang keterlaluan nian wong ulak lebar sampai tidak galak puasa. Masya Allah. Bu, malam. Coba nih, tengok. Siapa lagi nak aku kata di sini? Pak Nurman, Dem. Siapa yang di pojok tuh? Udah. Udah. Mak mano kalau buka puasa? Kadang-kadang besarlah biaya Ramadan daripada biaya bulanan lain. Yo nih, nah ini tanda suami curhat. Apalagi nak Ramadan itu, wah dibelikan loh, ujung tidak dimakan. Sampai selesai Ramadan, kotak korma dak terbuka-buka. Mana lagi nak sempat makan kurma, man pempek lah depan mata. Nih mohon maaf ibu, ini cara paham ceramah. Nak mempertegas baik. Galak payu, dak galak dem, yang penting balik ni aku dapat amplop. Ya. Ada kan Pak Khalid? Ya, alhamdulillah. Aku tidak pulau bu, kalau ada alhamdulillah. Dak katik ditunggu. Apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah itu setahun sekali. Itu pun diminta cuma, kalau dalam bahasa Arabnya itu cuma satu sok itu 4 mud, hitungannya 2,7, diangkat dikit jadi 3 kilo, ngeluarkan zakat 3 kilo masjid ini berdebat tak berhenti. Padahal Allah cuma minta 1 tahun sekali. Kita ngabisin duit pulsa biasa baik, tidak pakai berdebat ini halal atau haram. Ngabisi kuota nonton Korea biasa baik, ngabisi kuota nonton TikTok biasa baik. Laju ngapa urusan zakat fitrah laju nak berdebat di masjid ini? Nah ngapa laju nak marah? La ilaha illallah. Udah? Jalan, nah udah dulu. Tadi Pak Nurman ada, ini ku ngantem udah dulu. Keliling ngabisi minyak, dak keruan, biasa baik, dak nanyo, syariatnya dak nanyo, halal haramnya dak nanyo,
Laju kenapa pas nak zakat fitrah kok ribut? Ini urusan ada wong galak rajin kurban, dikato itu tanggo, berkurban terlok, lariak terus, sedangkan dia tidak pernah kurban. Dem ya Allah, bersyukur ada wong galak berkurban. Riak dan tidak itu urusan dia. Yang penting kita makan dagingnya, sepakat. Yang repot itu kalau wong tidak galak berkurban. Ini ada dulur kita galak berkurban, lah kena kato pula. Bener mana? Nunjuk sapi nak yang besar nih, standar mela. Yang kecil berkurban. Walaupun sapi kecil berkurban, walaupun kambing kecil berkurban, yang dia ngato ini kuponnya lagi maling. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diajak kurban yang sumbangan lagi. Lah ibadah tu tidak perlu nak dipaksa. Nah terus kalau tidak dipaksa nak cak mana? Wong lah dipaksa lagi tidak galak. Mohon maaf ya, bapak-bapak yang galak terpaksa jangan tersinggung. Ya. Memang kalau ceramah aku ini nyinggung wong galau Pak Iwan. Ini demi ngalahkan zakat fitrah, ngalahkannya dengan baju baru. Zakat fitrah tidak terbayar, tapi baju baru terbayar. Ya. Nah, ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai penutup ceramah saya. Karena kita nih galau-galaunya bakal mati galau-galau. Siapa yang bela kita kaget? Pak Hamid ketika ninggal nanti siapa yang bela? Anak tak bela. Anak cuma ngantar habis nanam deh. Bini kita sesedih-sedihnya lama-lama kayak lupa juga. Sudah 40 hari kekek dia. Kekek. Siapa yang bela kita? Mohon maaf kalau nak nanya wong masjid ini. Siapa yang paling sedih ketika kita mati? Kita yang mati atau wong yang ditinggal mati? Yang mati ini paling sedih. Sesedih-sedih wong yang ditinggal mati dihibur oleh tetangganya, dihibur oleh dulurnya, dihibur oleh anaknya. Apalagi yang meninggal tuh suaminya, istrinya masih muda, yang hiburnya banyak. Tak usah khawatir Dinda. Dunia tak selebar daun kelor. Mati satu tumbuh aku. Ini model Pak Iwan lah yang model. Lagi ngaku Pak Iwan lagi. Udah nih model udah. Ya. Nah ibu-ibu ketika kita dalam kubur, ini ceramah nih bolak-balik kemana-mana ceramah aku ulangi supaya kita sadar. Tak ada ibadah yang dikit itu kita tak bisa. Ketika kita dikubur, siapa yang waktu kita lagi nangis-nangis tuh? Oi anakku, oi istriku, oi dulurku. Saat itu datang, assalamualaikum udah. Siapa kau? Aku sholat 5 waktu kau. Putih terang. Assalamualaikum udah. Siapa kau? Aku puasa Ramadan kau. Putih terang. Datang yang ketiga, assalamualaikum udah. Putih agak terang. Abu udah. Ngapo agak kurang terang? 5.000 sedekah kau udah, mana nak terang? Lampu be lagi 150. Kalau memang Pak Nurman tak percaya matilah. Dak kati anak kita yang bela. Ya. Mereka lah sudah mulai sibuk. Puji Ustadz, harta warisnya harus dibagi. Ya, lah. Kadang-kadang hak bini kita lagi tidak diinjuknya oleh anak. Mak sama ini be ya, mak kan lah tua, lah parak mati, tidak pacar nak kemana-mana, dem sama ini be. Tengoklah ibu-ibu nanti, tengoklah. Makanya ayah saya ketika saya baru balik nasehatin saya, Mi, kaget kalau kau nengok ayah muda tersinggung, tanda ayah lah tua. Nah, kau harus lebih kuat menahan ketersinggunganmu dari wong tuamu daripada kau harus nyinggung hati wong tuamu. Karena kalau wong tua sudah tersinggung, nak lebih berat daripada kau tersinggung. Kadang-kadang wong tua ini galak buat kita tersinggung juga. Tapi itu jauh lebih ringan daripada siapa? Wong tua yang tersinggung. Yang masih muda belum tua, kaget bakal tua ngerasakannya. Makanya nasihat ayah saya kepada saya, kau masih muda, belum tahu apa yang dirasakan oleh wong tua.
Maka jangan heran Bu, bapak-bapak kita, wong tua kita tuh, kita buat kopi narok be, dak nyuruh minum Pak, nanti singgung. Karena tando lah tua. Maka yang duduk di sini yang mudah tersinggung, tando lah tua. Tapi bagus kalau tersinggung. Ada wong yang dinasehati cuek baik. Kenapa? Tanda peka. Tidak ngambil alih dia. Maka yang seperti ini rugi. Ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf, ini mungkin ceramahnya singkat saja ya. Isra dan Mi'raj ini bukan apa-apa. Saya ngambil satu kisahnya. Kita harus bangga jadi umat Nabi Muhammad. Maka dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, dengan pengajian ini, Fahmi berharap apa yang aku sampaikan ini jadi motivasi. Yang tadinya lalai jadi ingat, yang tadinya lupa jadi tersadarkan, yang tadinya tertidur jadi terbangunkan. Mohon maaf, wahai wong tua ku galo-galo, wahai kakak-kakak ku galo-galo, wahai bibi-bibi ku galo-galo, mamangku galo-galo. Fahmi yang duduk di sini belum tentu jadi ahli surga. Tapi dengan ceramah ini, apa yang aku omong tadi, yang jelek-jelek itu aku galo, yang ngatoi tetangga itu aku, yang galak nyaci wong itu aku galo-galo. Cuma aku nasihati diri aku, siapa tahu cocok nasihatnya dengan kita. Dan yang katanya dicaci wong, dimaki wong itu aku galo. Aku yakin Bapak Ibu yang hadir di sini pasti sedikit wong yang nyacinya. Ya, tapi mari sama-sama kita balikkan dari hikmah ini apa? Tengok Isra Mi'raj ini apa? Dalam rangka menghibur Nabi. Kenapa? Nabi dalam kondisi sedih, ditinggal oleh dua orang yang sangat mencintainya. Nah Allah nak ngenjuk tahu sama siapa? Muhammad. Muhammad, Abu Talib wafat, istrimu wafat, tapi aku hayyun la yamut, aku hidup tak wafat-wafat. Maka bersandarlah kepada aku, berangkat kau ketemu dengan aku, minta pertolongan kepada aku, ku bereskan segala permasalahanmu. Nah kita ini ayo balik sama Allah, balik sama Allah ya, sebagai penutup. Ini sebagai penutup terus ya, ini bukan apa-apa. Aku yakin yang duduk di sini nak jadi wong kayo kalau dari dulu, tapi caknya kayo ida, miskin pulo ida lah, terus nak nyari apa lagi? Apalagi lah seumuran Pak Khalid nak daftar jadi presiden lah, tak pacak lagi. Jangankan jadi presiden, diangkat jadi RT lah malas. Nah nak ngejar apa lagi ibu-ibu ini? Nak ngejar apa lagi kalau bukan nak ngejar menjelang selesai kehidupan kita? Maka Fahmi sebagai keponaan, ayo sari'u ila maghfiratin mir rabbikum, segera kita balik kepada Allah. Tapi saya yakin siapa yang galak ke masjid ini tanda semuanya sadar diri akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini belah ceramah saya ya Pak Khalid, Pak Iwan, bukan apa-apa. Kalau nak baca sejarah Isra Mi'raj tinggal dibuka di Google. Tapi ini tinggal nasihat saja buat kita semua, terutama nasihat buat Fahmi pribadi. Dan ya saya apresiasi untuk masjid ini karena ada PPA-nya, ada yang didik anak-anaknya. Tolong ibu-ibu, guru yang ngajar ini diperhatikan. Kalau ada memang sumbangannya bulanan, jangan terlambat. Ini kadang-kadang lah terlambat ngato pula. Cuma 5.000 nunggak 2 tahun. Pas ditagih, apa ngomongnya? Ustadz dah ikhlas. La ilaha illallah. Anak kita bisa baca Quran, ayo dibantu ibu-ibu ya. Dibantu bukan apa-apa. Mereka tidak minta apa-apa. Mereka kepengen anak-anak gitu. Aku terus terang punya anak bisa baca Quran, senang niat. Apalagi ini baju hijau-hijau nih. Bisa baca Quran. Baca Quran inilah nanti yang ikut menyelamatkan ibu-ibu. Setuju? Nah, ayo yang belum menitipkan sedikit hartanya di masjid ini, titipkanlah. Mudah-mudahan masjid ini jadi saksi di hadapan Allah kalau kita adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami yang duduk di masjid ini tolong saksikan kalau kami adalah umat Nabi-Mu ya Allah. Kami semua yang hadir di sini ya Allah sungguh-sungguh ingin masuk surga-Mu ya Allah, ingin mendapatkan rahmat-Mu, ingin mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim,
Kami sadar apa yang kami ucap nak surga tadi kadang-kadang tidak seimbang dengan apa yang kami perjuangkan ya Allah. Tapi kami berharap dengan rahmat-Mu, tolong terima amal ibadah kami seburuk apapun ya Allah. Bahkan ya Allah ya Rahman ya Karim, beberapa tahun, puluhan tahun kami ada maksiat, ada berbuat dosa, maka minta dengan segala ampunan-Mu ya Allah, ampuni kami dan terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami sebagai suami, sebagai ayah, sebagai orang tua, hanya mikir makan anak-anak, tapi tidak berpikir imannya anak-anak kami ya Allah. Kami hanya mikir mereka bisa bahasa Inggris, bisa komputer, tapi tidak mikir mereka bisa baca Quran atau tidak. Ampuni kami ya Allah. Mudah-mudahan tidak terlambat anak-anak kami segera ajarkan untuk bisa baca Al-Quran, untuk mengerti tentang ibadah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, kami sebagai tetangga, maafkan kami ya Allah. Kadang-kadang lebih sibuk ngurusi kekurangan tetangga daripada kekurangan keluarga kami sendiri ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni juga dosa tetangga kami ya Allah. Jadikan kami saudara tanpa ikatan darah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, mohon maaf ada kata-kata yang kurang pantas dari lidah saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.